Ini lokasi biasanya para orang tua menunggu saat anak-anaknya selesai sekolah. Jadi luas ruang tunggu untuk orang tua. Jadi kalau mengantar juga orang tua bisa duduk di sini, selesai sekolah orang tua menjemput juga bisa duduk di sini. Jadi aman karena jauh dari keramaian jalan raya untuk lokasi seperti ini. Dan teduh lagi. Nah, tidak panas, tidak kena hujan. Gitu. Jadi kita ke dalam. Ini kantin. Tuh, boleh lihat, masuk ya. Boleh lihat kantinnya. Kantin sekolah itu. Ini saat jam istirahat, jadi ramai untuk kantin sekolah. Iya. Nah, kita akan menuju ke ruang kepala sekolah. Nah, kita akan menemui Kepala Sekolah SD Canisius Kota Baru, Yogyakarta. Permisi. Selamat pagi, Bu Dewi. Pagi, teman-teman. Jadi, sahabat Sonora, ini kami sudah berada di ruang Kepala Sekolah SD Canisius Kota Baru 1, Yogyakarta. Bersama kami, Kepala Sekolah SD Canisius Kota Baru 1, Yogyakarta, Ibu Dewi Marina Chandrawati, SPD. Selamat pagi, Bu Dewi. Selamat pagi, Pak Beni dan teman-teman. Terima kasih nih, kami boleh berkunjung. Lihat-lihat sikon dari SD Canisius. Sama-sama. Nah, Bu Dewi, ngomong-ngomong SD Canisius, nah, apa yang didapatkan siswa-siswa ketika masuk? Ini kan sudah mau PBDB. Nah, ini apakah selain ilmu tentu saja apa juga yang merupakan keunggulan dari SD Canisius Kota Baru 1, Bu Dewi? Baik, kalau untuk SD Canisius Kota Baru, tentunya memang kami ini adalah sekolah merdeka, Pak Beni ya. Dari beberapa banyak sekolah di kota begitu, Kota Baru ini SD Canisius Kota Baru masuk menjadi sekolah merdeka. Sekolah merdeka. Betul. Dan ini memang sungguh luar biasa bagi kami. Karena memang dari awal pendidikan kita memberikan pembelajaran akademik, tetapi yang terpenting pada saat ini zaman ini tentunya kan karakter ya. Nah, pendidikan karakter ini yang kami unggulkan, Pak Beni. Pendidikan karakter. Pendidikan karakter. Mau menghargai, mau menerima, toleransi. Nah, ini yang harus kita kuatkan ke anak-anak. Nah, itu penting, apalagi ya sejak dini ini kan diolah ya. Betul. Dan tidak itu juga, kami juga mungkin beberapa sekolah ya di antara yang kita tahu mereka tidak memberikan mungkin asuransi segala macam ya. Tetapi di Kota Baru ada asuransi, Pak Beni. Asuransi untuk anak-anak andai kata sakit, opnam begitu ya, itu bisa dirembes. Dan manfaatnya sudah dirasakan oleh semua anak-anak. Jadi yang memang kemarin misalnya kan kita tidak minta nih anak-anak jatuh gitu ya. Jatuh atau sakit kita tidak berharap. Ada yang jatuh terus kemudian tangan retak begitu ya, harus dilakukan operasi gitu. Maka mau tidak mau ya kita kan harus ikut andil tanggung jawab gitu. Tetapi puji Tuhan dengan adanya asuransi yang dengan biaya yang kecil tetapi bisa mengakomodasi kebutuhan anak. Jadi kita membantu untuk bisa memberikan istilahnya anak sendiri yang nanti dapat manfaatnya. Dari biaya itu ya seberapanya kita dapat membantu. Terus kemudian juga kalau opnam begitu juga kamar berapa hari kita juga bisa klaim asuransinya. Jadi tentu asuransi kesehatan gitu ya, Bu. Betul. Ya? Nah, kecelakaan dan kesehatan. Jadi kita sih tidak berharap anak-anak kita jatuh atau apa, tapi ketika terjadi sesuatu itu sudah ada cover dari asuransi itu yang bisa kita lakukan. Ya, yang bisa kita lakukan ya untuk bisa istilahnya membentengi anak-anak. Nah, apalagi ketika sekolah di sini kita tadi udah masuk dari depan kayaknya aman dan nyaman ya, Bu ya? Ya, karena jauh dari jalan raya ya, agak masuk begitu, masuk dan
kebetulan tidak terdengar suara bising kanan kiri. Kecuali hari ini baru pembangunan Pak Beni ya. Ada renovasi pembangunan untuk persiapan daycare. Jadi ya sudah suara untuk beberapa bangunan itu yang mengganggu kita, tapi tidak masalah. Tidak masalah karena memang ya untuk pembangunan fisik ya. Betul, demi kemajuan. Nah, nanti kan manfaatnya juga untuk peserta didik juga. Iya. Apalagi ini bangunan heritage ini sebenarnya. Betul. Itu dia. Bangunan lama ya, Iya. sehingga memang harus betul-betul kita cek rutin setiap bulan. Nah, itu. Jadi kalau kita menyekolahkan anak-anak kita, tentu harapannya anak itu selain pinter, cerdas, dan juga ada karakternya. Yang paling penting karakternya. Jadi apalagi sekarang ini sudah sekolah penggerak aja, Bu Dewi. Betul. Tidak semua sekolah swasta menjadi sekolah penggerak. Tidak bisa, karena itu memang ada tesnya tersendiri. Jadi ada tesnya tersendiri. Dari awal itu Bapak Ibu Kepala Sekolah begitu ya mengerjakan tes IC, dan itu tidak mudah karena menceritakan semua situasi dan kondisi sekolah yang nyata, yang asli ideal gitu ya. Terus kemudian juga di situ mungkin terbatas karakternya, hurufnya segala macam. Jadi harus menyesuaikan betul-betul. Setelah lolos itu baru nanti ada micro teaching untuk kepala sekolahnya. Jadi bagaimana cara mengajarnya, kemudian mungkin dengan RPP atau modul ajar yang dibuat sesuai atau tidak. Kalau itu lolos, tahap berikutnya masih wawancara dengan 2 asesor dari pusat. Gitu. Jadi salah satu keunggulan juga menjadi sekolah penggerak. Ya, itu salah satu unggulan kita menjadi sekolah penggerak. Dan tentunya menggunakan kurikulum merdeka begitu ya. Kurikulum merdeka, dan juga ada P5 gitu ya, Bu. Project P5 yang kemarin juga kita setiap 1 semester kita apresiasi karya-karya anak begitu dari gelar karya gitu ya. Dan sangat meriah, banyak yang mendukung. Sungguh luar biasa karena orang tua kolaborasinya memang sangat bagus. Nah, itu. Nah, penting juga melibatkan orang tua dalam proses pendidikan atau kegiatan belajar mengajar. Betul, supaya kita juga terlihat transparan ya program-program sekolah. Orang tua itu pasti mendukung, tidak mungkin tidak mendukung. Kalau kita aja, kita bergandengan bersama, kolaborasi, tentunya kan orang tua akan support gitu. Tapi kalau kita itu programnya sudah nggak pernah diutarakan ke orang tua, atau mungkin juga apapun tidak transparan, otomatis kan orang tua juga berpikirnya apa ini, gitu kan, seperti itu ya. Bingung juga orang tuanya, ini sekolahnya kayak apa ya gitu kan. Betul. Kalau kita ada komunikasi gitu. Nah, ya, jadi keren tadi halamannya luas, ada ruang tunggu juga. Itu ada, nanti kita juga akan ke aula. Nah, banyak sekali fasilitasnya, sahabat Sonora. Bu Dewi, untuk ekskul sendiri di SD Konsis Kota Baru ini ada apa aja? Baik, terima kasih Mbak. Untuk ekstrakurikuler yang jelas memang ada yang wajib ya. Anak-anak wajib itu untuk nguri-nguri kebudayaan itu kita ada karawitan dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian ada drum band, itu juga wajib, pramuka gitu ya. Tetapi untuk besok mungkin akan kita telaah kembali sesuai dengan evaluasi yang besok secara Google Form akan kami kirimkan ke orang tua. Nanti kita evaluasi seluruh kegiatan ekstra itu. Terus besok juga untuk ada beberapa ekstrakurikuler pilihan, itu ada biola, kemudian ada futsal, modern dance. Besok itu akan ada tambahan tari, lukis, itu akan kita masukkan ke ekstrakurikuler. Terus kemudian juga ada renang ya, kerjasama dengan klub joglo gitu dari luar. Terus kemudian ada robotik, supaya nanti selain juga anak-anak ini akademik begitu ya. Kalau akademik mungkin dengan mudahnya les ke sana sini orang tua pendampingan gitu. Tetapi kalau untuk dibakat ya kita olah, kita bersama-sama. Ada fasilitas apa aja sih Bu di SD Konsis Kota Baru ini? Untuk fasilitasnya sendiri untuk mendukung kegiatan ekstrakurikuler ya, itu kami ada lapangan futsal gitu. Jadi untuk mendukung kegiatan futsal. Terus kemudian ada kolam renang, tetapi kolam renangnya hanya bisa digunakan untuk adik-adik TK dan juga SD kelas 1 gitu. Jadi kalau yang dewasa nanti di Bang Tirto sendiri ya, jadi lain tempat. Tapi kalau untuk adik-adik yang kecil-kecil masih bisa. Terus kemudian ada ruang lab komputer yang memang nyaman untuk anak-anak belajar maupun mengerjakan ujian-ujian ASPD, ANBK begitu. Kemudian ada ruang gerak dan tari gitu ya.
Jadi anak-anak berkreasi dengan di situ ada kaca besar sehingga akan melihat dirinya sendiri ketika menari seperti apa gitu. Terus kemudian ada ruang doa. Jadi selain juga akademik, karakter, kami juga mendukung untuk fondasi anak supaya lebih ke keagamaannya begitu. Tapi tidak mengurangi rasa hormat, mungkin yang berbeda agama juga nanti kita ada buku afeksi sendiri. Jadi ada buku afeksi. Kalau anak-anak misalnya di sini Muslim, berarti ya nanti harus mengikuti kegiatan-kegiatan Muslim. Misalnya ada pengajian, ada apa itu nanti diisi di buku afeksi. Tetap kita nilai seperti itu. Kristen sendiri, Katolik sendiri, seperti itu. Terus kemudian ada fasilitas aula ya, aulanya besar, bahkan juga sering dipinjam di sekitaran masyarakat untuk pertemuan, bahkan juga dipinjam untuk TPS kemarin ya, TPS pemilu. Terus kemudian di sebelahnya itu ada ruang gamelan, itu juga cukup luas, kita pelok selendro di situ ya, dari dana hibah dari pemerintah juga, dinas kebudayaan begitu. Terus kemudian berbagai kelas 1 sampai dengan kelas 6 ada ruang kantin, ada ruang multimedia. Kurang lebihnya begitu, Mbak. Tadi Ibu sempat menyinggung kalau di SD Kanisius ini sedang ada pembangunan di daycare ya Ibu. Betul. Bisa dijelaskan Ibu lebih lanjut terkait dengan daycare? Siap, Mbak. Karena ini masukan dari berbagai orang tua ya yang memiliki putra-putri itu kecil begitu. Jadi kesulitannya itu terkadang ketika kakaknya sekolah di sini, kemudian si anak kecil tadi adiknya itu bingung mau dititipin kemana karena orang tua kan bekerja gitu ya. Sehingga dari masukan-masukan ini terus kemudian kita rapatkan dengan Dewan Guru dan dengan yayasan tentunya, itu akhirnya kemudian terbentuklah daycare. Nah, ini daycare ada ruang di belakang yang memang kosong, yang tidak dipakai dulu sebagai tempat untuk kesenian, tetapi karena memang tidak digunakan lama ya, karena bangunannya juga lama, jadi kita perbaiki menjadi baru kembali, itu menjadi baru. Besok ini bulan Juni, jadi saat ini kita sudah terima siswa daycare. Nah, di situ tidak hanya daycare itu dititipkan putra-putrinya saja tidak, tetapi kita olah sebagai pondasi anak-anak untuk belajar mandiri, terus kemudian bisa untuk istilahnya sosial, berbagi dengan teman-temannya. Itu pun juga fasilitasnya nanti berapa pengasuh dengan berapa anak begitu. Jadi terbatas. Kemudian nanti juga fasilitasnya semua benda yang digunakan di daycare baru. Baru dari toko. Jadi kita beli semua baru. Kemudian yang kedua itu untuk snack pagi, makan siang, kemudian snack sore itu sudah kami sediakan sebagai fasilitas supaya anak-anak juga gizinya terpenuhi begitu ya. Kemudian sampai di sore hari sudah dimandiin. Jadi nanti tinggal diambil, bawa pulang ke rumah, tinggal bubuk. Tinggal bubuk. Jadi siangnya juga ada untuk tidur siang supaya terjaga kesehatannya anak-anak. Nah nanti bagaimana dengan anak-anak yang mungkin sedang sakit gitu ya? Apakah jadi satu? Tidak, akan ada ruangan tersendiri untuk anak-anak yang memang baru sakit supaya teman-temannya tidak tertular. Begitu. Jadi komplit ya Bu ya sebenarnya. Komplit ya Pak Weni. Kalau ya? ada istilah one stop shopping nih saya semacam one stop education. Oh iya. Dari daycare, kemudian TK, SD, ini dalam satu kompleks, satu area. Saling mendukung, Pak Beni. Saling mendukung. Jadi setelah lulus daycare nanti masuk TK, lalu TK masuk SD. Betul. Jadi ya tetap mengutamakan unsur edukasinya ya. Edukasi. Kanisius. Nilai-nilai apa Bu yang dikembangkan untuk anak-anak? Yang jelas nilai-nilai yang pertama kita itu memang memiliki nilai-nilai Kanisius ya, dari 5 nilai Kanisius, terus kemudian yang paling utama itu adalah transformatif Pak Beni. Transformatif karena kita punya peserta didik itu kan zamannya sekarang zaman generasi apa Pak Beni? Ya. Z ya. Ya. Itu sungguh luar biasa. Kan digitalisasinya luar biasa mereka. Kalau kita tidak mau belajar kan ketinggalan jauh. Belum bisa baca, belum bisa tulis ya. HP itu sudah HP sudah bisa nyentuh layar. Iya kan, sudah nyentuh layar. Nah, ini maka transformatif yang jelas Bapak Ibu guru di sini masih muda-muda, yang paling tua saya gitu ya. Masih jadi, muda loh gitu. Oh, terima kasih ya Pak Beni ya. Muda.
Hanya Pak Beni yang memuji. Iya, itu terbukti loh ini pemirsa. Masih muda loh kepala sekolahnya, maka Puji jangan Tuhan. ragu untuk menyekolahkan. Jiwanya muda terus Pak Beni, Ya. umur tidak bisa ditipu. Oh, gitu ya? Gitu. Jadi memang Bapak Ibu guru masih muda harus belajar dari konvensional ya. Kalau masa lampau saya dulu itu konvensional begitu, sekarang itu sudah ke digitalisasi. Tetapi ya itu tadi masih ingat, meskipun sudah digitalisasi tetap harus kembali lagi ke karakternya itu tadi. Peduli terhadap diri sendiri. Kan utamanya diri sendiri dulu ya. Peduli terhadap diri sendiri, peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap sekitar kita gitu. Jadi memang itu yang nilai-nilai itu yang memang kami unggulkan. Dan yang jelas adalah memanusiakan manusia itu, bukan Pak Beni? Ya, memanusiakan manusia. Karena kita harga derajat martabat semuanya kan memiliki derajat sama gitu ya. Nah ini yang perlu kita angkat supaya lebih bisa menghargai satu sama lain. Nah itu dia tadi. Dan selain anak-anak belajar di kelas, tapi juga belajar di lokasi lain. Betul. Juga ada ya, kayak apa ya, outing atau ada apa? Setiap tahunnya yang kita programkan itu outing kelas dan juga field trip atau outbound. Terus kemudian belum lama ini Pak Beni, kami itu membawa anak-anak karena yang kelas atas daring ya, karena ada ujian kelas 6 gitu. Nah yang masuk itu kan anak-anak kelas 1-2. Kelas 1-2 ini kan kecil-kecil ya, tetapi saat itu kita belum lama kita akan belajar di luar di Pasti. Jadi pasar ya, pasar hewan itu. Nah, dari sini ke sana itu kita naiknya Trans Jogja, Pak Beni. Oh. Jadi anak-anak kita ajak berjalan gitu menuju halte. Terus kemudian bagaimana dia ngajari antri masuk ke base-nya Trans Jogja. Masuk di situ kemudian bagaimana cara menghargai orang. Ada yang tidak dapat tempat duduk itu terus seperti apa yang harus dilakukan kan gitu ya, melatih anak-anak. Bahkan kemarin juga ada bapak-bapak yang aduh ini anak pinter-pinter banget jadi bapak silakan duduk gitu kan, terharu ya sebagai orang tua, ya ampun anak saja peduli gitu loh dengan orang yang lebih sepuh gitu, sehingga itu melatih juga kepekaan mereka. Sampai di pasar mereka mengenal berbagai macam binatang gitu ya, ini itu, terus kemudian juga melihat bagaimana jual beli. Nah, itu kan juga tampak. Transaksi, jadi banyak sekali gitu belajarnya di situ. Iya, transaksi kenapa harus menggunakan uang gitu ya. Terus hewannya, oh ini nih, kalau ini boleh dijual ya. Apa itu termasuk hewan langka atau tidak? Jadi ditanyakan mereka itu. Luar biasa kan? Jadi sudah kritis ya. Anak-anak sudah kritis untuk mengamati. Iya, itu kan kehidupan sehari-hari. Ya. Belajar kehidupan sehari-hari. Tuh, jadi menarik, apalagi kalau ke Malioboro ini deket, jadi 1 menit. Sering ya, lebih sering anak-anak termasuk English Club, ekstrakurikuler English Club, itu juga anak-anak kita bawa ke Malioboro. Jadi mereka cacis ya, mungkin level pertama ya agak kaku-kaku gimana gitu ya, tapi kemudian kedua, ketiga itu mereka mulai berani untuk ngobrol dengan bule-bule gitu ya. Wisman ya, wisatawan mancanegara gitu. Keren. Nah, itu sahabat sonora, jadi banyak fasilitas, banyak keunggulan. Nah, kita coba lihat ruangan-ruangan yang lain. Oke, kita akan menuju ke kelas-kelas. Nah, ini ruang guru ya, Bu Dewi? Ruang guru. Nah, gurunya cantik-cantik, muda-muda kan, terbukti kan. Nah, monggo dikenalkan, Bu Dewi. Ya, ini Bu Desi. Bu Desi TU kami, multi talenta. Ini guru kami Bu Dwi, guru kelas 6. Nah ini Miss Dena, guru bahasa Inggris dan juga English Club. Yang ini Bu Novi, guru agama dan juga perpustakaan ya. Jadi kemarin bersama Miss Dena yang ke Malioboro itu ya? Iya, ke Malioboro dengan Miss Dena dan juga Bapak Ibu guru beberapa ya buat mendampingi. Nah, praktek English Club. Tugas praktek. Ya. English Club. Belajar bahasa Inggris dipraktekkan langsung. Oke, terima kasih Ibu-ibu. Oke, kita menuju ke kelas bersama Bu Dewi. Oh iya. Seperti kereta api ya Pak Ben? Ya, panjang lorongnya.
Tapi keren ini. Iya, ini kelas 6. Oh, ini kelas Kebetulan 6. baru latihan menyanyi untuk perpisahan. Oh, ini Besok. kelas 6. Kelas 6. Yang ini kelas 5. Kebetulan Kelas Kak 5. gurunya baru tindakan. Kelas 5. Oke, dari kelas 5 kita menuju ke kelas Kelas 4. 4. Permisi. Permisi ya. Hai sahabat Sonora. Ini kelas 4. Nah, bersama Pak Toto, guru olahraga. Nah, itu Pak Toto itu guru olahraga. Yang ngajarin futsal juga ya, Pak Toto? Iya, futsal. Nah, futsalnya juga sering tanding. Udah ya. Ini kelas 3. Nah, kita Permisi. menuju ke kelas 3. Ini kelas 3. Bersama Ibu Guru. Bu Vincent. Ya, baru belajar apa, Bu? Oh, belajar Bahasa Jawa. Belajar untuk persiapan PAT, jadi anak-anak baru mengerjakan soal PAT tahun lalu. Lalu nanti kita bahas bersama-sama. Secara berkelompok ya. Cara berkelompok. Ini juga belajar juga ingat-ingat lagi materi tentang layang-layang. Oh, layang-layang. Layang-layang. Jadi siapa itu Pandawa 5? Wayang-wayang ya. Pandawa Anak-anaknya 5. Pandawa 5. Siapa saja. Keren. Belajar juga tentang keguritan. Keguritan tadi wayang Uri-uri keguritan. kabudayaan. Ya. Oke, terima kasih Bu Vincent. Terima kasih anak-anak. Kelas 2. Permisi. Permisi. Nah, Ini ini kelas 2 kelas 2 dengan bersama Ibu Guru. Bu Dani ya. Belajar apa Bu Dani? Siang ini baru aja selesai olahraga. Oh, masih selesai ada yang olahraga. ganti baju ya. Iya. Selamat belajar. Terima kasih kelas 2. Ini kelas Kelas 1. 1. Jadi yang kita mulai dari murid-murid kelas 1. Masuk SD pasti Ini- dimulai dari kelas 1. Strukturnya di kelas. Oh, struktur di kelas. Permisi. Bu Gita. Halo anak-anak. Oh. Halo. Baru belajar apa Bu Gita? P5, lagu daerah. Profil belajar Pancasila. Ya. Keren kelasnya ada ornamennya. Iya, Lukisannya. harus lebih ceria kalau kelas 1. Kelas 1 ya, betul ya. Oke, terima kasih Ibu Gita. Selamat belajar. Oke, kita akan menuju ke TK. Nah, ini area TK Kanisius Kota Baru bersama Bunita. Kepala Sekolah TK Kanisius 1 Kanisius Kota Baru 1 Yogyakarta, Ibu Anita. Ya, selamat pagi Pak Beni. Selamat pagi Bu Nita. Ini ceria banget ya anak-anak. Iya, ini baru istirahat Pak. Oh, baru istirahat. Iya, baru istirahat. Tadi anak-anak sudah ada ekstra menari. Oh, ekstra menari. Iya, hari Jumat. Hai. Halo. Namanya siapa? Flow. Ini? Siapa? Oh, Nastiti. Dan Flo. Iya, dan Flow. TK ini berapa kelas Ibu? 2. Di TK ini ada 2 kelas Pak. 2 kelas. Iya, kelas TKA 1 kelas, kelas TKB 1 kelas. 1 kelas. Iya, kelas TKA ada 20 anak, kelas TKB juga ada 20. 20 anak ini. Ini kelasnya. Oh, ini ruang kelasnya. Iya. Wah, warna-warni loh. Ya, banyak ornamen kalau anak-anak. Banyak TK. ornamen. Seperti kelas 1 ya. Iya, kami. Ramai kan ini dan sudah mulai juga pendaftaran untuk anak-anak TK ya. Sudah. Sudah. Ya secepatnya ya Bunita ya, karena cepat penuh. Iya. Betul.
Nah, ini juga area bermain, area bermain untuk playgroundnya. playgroundnya. Ini ruang kelas. Ini ruang kelas 2 ini ya, Bu. Iya, yang Ada ini kelas dua TK, kelas. yang sebelah kelas TK. PKB. Ini playgroundnya. Jam pelajaran jam berapa Bu Nita? Dari TK itu? jam 7 sampai jam setengah 11. Jam 7 sampai setengah 11 ya. Iya. Keren. Oke, kita ke lab ya Bu ya. Boleh. Ini kelas TK yang B. Oh TKB, Ya, tadi TKA ini Ini Bu Maria. TKB. Halo Bu Maria. Ya. Oh ini TKB, boleh TKB. lihat TKB. Tadi yang TKA Nah, ini sedang baru belajar apa Bu bermain. Maria? Baru belajar moti ya. Baru belajar motif. Yang sudah selesai dikumpulkan. bermain di dalam. Oh bermain di dalam. Karena kan kalau di luar kan banyak tuh Pak. Bergantian. Oh, Bergantian. saya kira kalau sudah selesai boleh pulang. Oh nanti ya. Saya itu ya. Oh gitu. Kalau sudah selesai boleh pulang. Ya. Kumpulkan tugasnya. Jamnya baru boleh pulang. Oke, terima kasih Bu Nita, Bu Maria. Ini ruang kantornya TK. Oh ruang kantor TK. Ini area bermain. Ya. Monggo naik Pak Penny. Siap. Ladies first nih. Iya. Kita sudah di lantai 2. Ini, Ini untuk yang ruang apa Bu Dewi? doa. Oh ini ruang doa. Ya. Ini ruang doa yang digunakan setiap seminggu sekali untuk per masing-masing kelas. Jadi didampingi oleh gurunya. Luas Tapi loh kalau ruang doa. secara keseluruhan dari kelas 1 atau TK sampai kelas 6, ya kita ke aula. Di aula ya. Iya. Nah, ini ruang, Ruang doa. doa, Itu ada ruang komputer. Ini Miss Rini. ini ruang komputer. Ruang komputer, ini Miss Rini gurunya. Nah, ini Miss Rini. Oh Miss Rini. Halo Miss Rini. Sedang ada pelajaran komputer. Oh gitu ya. Bisa loh ya. Programnya apa ya softwarenya? Ini apa ya kalau sekarang itu Microsoft ya? Lebih ke AI ya. Saya biasanya belajar Lotus 1, 2, 3. Ini ruang komputer jadi Iya. sejak kelas 1 ya. Dari TK. Oh TK sudah ada pelajaran TK komputer. sudah Wah keren komputer. nih. TK sudah belajar komputer. Oh. Tidak pegang gadget terus ya, Miss. Iya. Jadi TK kelas 1, TK atau 1, 2, 3 sampai Berkelanjutan. kelas 6 ya. Iya, berkelanjutan. Dan nanti kelas 6 ujiannya di Sini. sini ya. Jadi tidak gaptek anak-anak itu sudah Jadi sudah biasa. terbiasa karena sekarang ujiannya online gitu ya. Online. Kelas 5 itu ada ANBK. Itu juga komputer. Komputer juga. Jadi Asesmen nasional berbasis komputer. sudah harus akrab dengan komputer tapi digunakan untuk hal-hal yang positif Nah, dan membangun karakter itu tadi. betul. Terima kasih Miss Rini. Terima kasih, Miss. Ini ruang tari. Kami sebutnya ruang gerak. Ruang gerak. Ya, jadi anak-anak dengan bebas bergerak di sini tidak hanya tari tapi juga teater gitu ya. Oh, tari, teater, dance kali ya. Dance. Besok rencananya untuk gelar karyanya juga anak-anak menampilkan teater Pak Beni. Supaya tidak monoton hasil karya gitu ya, tetapi Ya. yang namanya teater kan juga hasil karya anak. Betul. Dan itu seni juga. Betul. Dan itu juga karena membangun kebersamaan juga. Dan itu kita punya tema di situ. Tema untuk teater ya, ya. temanya itu nanti ada monster sampah. Nah, bagaimana kita untuk mengelola sampah yang baik gitu. Pokoknya besok kita tunggu deh. Kita tunggu karya anak-anak Betul. teater. Teater. Tapi ada yang Nah, dari atas kita lihat ke bawah tuh lapangannya. Ini playgroundnya TK itu masih ada lapangan yang bisa untuk olahraga, masih ada lapangan parkir. Jadi luas kan? Jangan ragu untuk ke TK SD Kanisius dan juga daycare-nya. yes. Monggo. Ini aula yang luas, jadi biasanya anak-anak main
kegiatan juga di sini ya? Ya, kalau olahraga misalnya senam di sini Pak Beni, senam lantai itu, atau kemudian pingpong itu juga di sini. Terus drum band itu juga di sini supaya tidak kepanasan ya anak-anak Ya. di luar. Terus di balik tirai itu ada pelok dan selendro, itu juga digunakan untuk karawitan. Oh, ada Ya. ekskul karawitan. Di jadi. belakang aula ini ada kolam renang kecil, tapi ini kebetulan hari ini kosong airnya. Karena Sedang tidak digunakan dibersihkan ya, tidak digunakan untuk renang. Dan aktivitas juga biasanya di aula juga ya? Untuk Aktivitas di aula. Kalau memang kegiatan sekolah seluruh sekolah siswanya ikut terlibat misalnya doa atau apa di sini. di sini ya? Dan paling sering digunakan itu dipinjam untuk KKG, kelompok kerja guru. Ya, ya, Ya. ya. Dan dulu waktu pemilu juga ini jadi Di sini. TPS karena memang luas jadi dan teduh. Betul. Ini yang untuk Nanti kelas. dipinjamkan. Ini yang buat anak-anak teman bermain nanti di sini. Di sini. Ini kalau yang ini tempat tidurnya nanti anak-anak. Ini kan Hmm. biar terang toh. Ya, ya, ya. Yang sana nanti dipakai untuk kegiatan. Luas banget ya Pak Beni, ternyata begitu dibedah. Tinggi deh. Iya. Itu kan nanti dapur, pantry ya. Pantry. Ini kelasnya 2 ini ya? Ini untuk bermainnya. Keren, Tempat keren. tidur. Ya, besok kalau dikanya udah jadi kan bikin lagi. Ini kelas 2. Oh, kelas 2. Yang tadi habis olahraga. Oh, terus seni Ya, musik. Seni musik. Nah, dengan terbukti Pak kan? Charlie. Pak Charlie. Ya, Pak Musisi Charlie. handal. Itu Pak Charlie. Jadi terbukti kan tidak hanya dari unsur-unsur pendidikan akademik, tapi mereka juga diasah untuk seni Minat bakat. musik, ya komplit untuk sekolah di sini. Ya. Ya, apa harapannya untuk peserta didik? Harapannya yang jelas kalau dari kami untuk anak-anak ini bisa untuk adaptasi ya dengan mungkin generasi yang sekarang. Jadi kuat, tangguh, jangan sampai seperti stroberi ya. Luarnya bagus tapi dalamnya melenyek. Pokoknya harus menjadi anak-anak yang berkarakter. Dan juga kami ini untuk PPDB sekarang Pak Beni, puji Tuhan sudah penuh. Ya, tinggal 2 anak lagi. Kita masih menanti teman-teman yang ingin bergabung, tinggal 2 lagi kesempatannya, jadi sudah penuh dan kami siap untuk melayani. Nah, itu dia. Apalagi sudah gelombang 3 ya yang PPDB Ya, ya. sudah gelombang 3. Gelombang 3. Oke, sahabat Sonora, dari perbincangan kami bersama Kepala Sekolah SD Kanisius Kota Baru 1 Yogyakarta, Ibu Dewi Marlina, dan kita sudah mengetahui tentang SD Kanisius, tadi juga ada TK, ada juga daycare yang tahun ini juga akan operasional. Terima kasih kebersamaan Anda. Terima kasih.